Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah salat tarawih dan witir, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo Abdul Somad, Pak anggota dewan, Pak wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar, Pak Repol dengan Pak Kades sama-sama kuliah di IAIN Susko. Saya angkatan 96. Hari ini kami bertemu bersama di Masjid Al-Abrar, Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Abrar artinya orang baik-baik. Betul? Insya Allah semua ini baik semua. Baik, dia agak ribut sedikit karena kepanasan aja. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua nanti akan ditanya Allah Ta'ala 'anil na'im, tentang nikmat yang pernah diberikan Allah Ta'ala. Siapa yang sanggup menghitung berapa kali kedipan mata, berapa hembusan napas, berapa darah yang dicuci oleh buah pinggang, berapa hembusan paru-paru, berapa darah putih, darah merah, berapa darah yang disemburkan oleh jantung naik ke otak membawa oksigen. Semua nikmat ini tak dapat dihitung. Betul? Kita tidak disuruh Allah Ta'ala menghitung nikmat, karena kalau mau kita hitung tak ada satu yang sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu mau hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tak ada satu pun yang bisa menghitungnya. Kipas ini balikkan ke tempatnya balik. Bapak-bapak sana mau nengok saya. Ini udah tahu kan nak nengok kipas angin. Bapak-bapak sehat semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, pripun kabare api? Akeh wong Jawa. Insyaallah padha kabeh apik kabeh sing melu acara iki mlebu nang surga. Kita nanti kalau mati menghadap Allah, Allah akan tanya semua itu. Malam ini kita akan kaji, ada bocoran soal. Ibarat ikut SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi, ada seleksi CPNS calon pegawai negeri sipil, ada bocoran soal. Malam ini akan kita kaji 4 soal. Siap? Terserah, tak siap pun tak apa-apa. Andai bapak ibu tak siap karena ceramahnya terlalu lama, lalu kemudian pulang ke rumah karena tak sabar, kolaknya sudah menunggu, pulanglah. Saya berdua aja sama kamera, tak apa-apa. Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Nabi, namanya Abu Barzah Al-Aslami. Ingat namanya, Abu Barzah Al-Aslami. Ada orang Sungai Putih ini namanya Abu Barzah Al-Aslami? Tak ada. Abu Lahab? Abu Barzah Al-Aslami, dia yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi.
Sahabat Nabi yang meriwayatkannya namanya Abu Barzah Al-Aslami. Bunyi hadisnya, la tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam. Anak Adam, yang dimaksud anak Adam manusia. Bapak Ibu ini semua anak Adam kan? Yang tidak mengaku anak Adam, angkat tangan. La tazulu qadama 'abdin, semua kaki manusia nanti akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar. Kita di padang mahsyar bukan tamu yang terhormat dipersilakan duduk. Bukan macam tamu terhormat di Masjid Al-Abrar duduk di atas karpet, bukan. Bukan tamu terhormat di Masjid Al-Abrar duduk dikasih meja, dikasih tempat kursi. Oh, macam kursi bupati. Sampai lain ceramah kadang kursi rotan dikasih. Sini ya, tengok. Hebat. Udah diambil foto, udah. Kita di akhirat itu bukan duduk, kita berdiri. Kita tidak dipersilakan duduk, kita berdiri. Jadi Bapak Ibu yang di luar, yang berdiri di belakang, jangan berkecil hati. Anggap aja sedang geladi kotor di akhirat. La tazulu qadama 'abdin, kaki manusia akan tetap tegak berdiri di akhirat, di padang mahsyar, sampai dia disoal, ditanya 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah an umrihi fima afnah, umur kemana saja kau habiskan. Alhamdulillah, andai mati kita malam ini, andai mati kita malam ini, andai mati kita malam ini, ditanya Allah Ta'ala, apa saja yang kau lakukan malam ini, umur yang kukasih kepada engkau, malam ini kemana kau habiskan? Kita semuanya bisa menjawab. Betul. Sholat maghrib berjamaah, buka puasa, sholat isya berjamaah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tarawih 20 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Setelah itu mendengarkan pengajian Ustaz Somad, setelah itu berniat puasa, balik tidur, tak bangun, mati. Ada yang menjamin bahwa kita besok hidup? Yang berani menjamin bahwa dia besok hidup berarti dia mendahului takdir Allah. Dalam surat Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tak ada yang tahu apa yang terjadi besok pagi. Yang mau menjadi pejabat belum tentu jadi, yang mau jadi pengusaha belum tentu jadi, yang mau menikah belum tentu jadi, tapi yang tak mau mati pasti mati. Betul. Yang pasti dalam hidup ini kematian. Maka persiapkanlah untuk sesuatu yang pasti. Siapkanlah yang pasti, tidak akan mengelak lagi bahwa hidup pasangannya adalah mati. Siap mati? Tak banyak nampaknya yang siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pertama yang ditanya kepada kita adalah umur. Pak Kades kalau meninggal dunia ditanya Allah, hai Pak Kades, umur yang kukasih kepada engkau, kemana saja kau habiskan? Pak Kades menjawab, aku mengurus masyarakat desa Sungai Putih. Sungainya belum nampak, putih itu pun tak nampak. Pak Repol anggota dewan kalau meninggal dunia ditanya, hai engkau anggota dewan, kemana umur kau habiskan? Beliau menjawab, aku mengurus rakyat Kabupaten Kampar, dari mulai masalah kelapa sawit, dari mulai masalah pendapatan, dari mulai masalah traktor, dari masalah jalan, semua kuurus. Kita semua akan diminta tanggung jawab atas segala umur kita. Abdul Somad kalau mati ditanya, hai Abdul Somad, kemana umur kau habiskan? Aku malam tadi ceramah di Sungai Putih, besok pagi ceramah online Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, habis itu besok sore aku ceramah ke Duri, tidur di Duri, besok paginya Duri, setelah itu tak ingat taman lagi jadwal. Kita semua akan diminta tanggung jawab. Hai orang Sungai Putih, ku kasih kau umur 30 tahun, kemana kau habiskan? Aku mengutip brondol. Sesudah itu aku balik ke rumah sholat zuhur berjamaah.
Setelah itu pulang aku menimbang. Setelah menimbang balik lagi asar berjamaah. Habis itu aku mengambil duit di ketua Persatuan Petani Kelapa Sawit. Setelah itu aku sholat berjamaah. Maka akhiratnya dapat, dunianya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Hai kau fulan, waktu kau mati, waktu dunia kau kasih hidup, kau buat apa aja? Kerjanya rumah gaplek, rumah gaplek, rumah gaplek, batuk mati. Yang main gaplek jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung mendengar ceramah saya, pulang mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin sebelum Ramadan buat dosa, maksiat, cerita aib orang, makan haram, riba, berjudi, narkoba, mengganggu laki orang, pelakor, mengganggu bini orang. Cukuplah itu sudah. Selesai Ramadan ini taubat nasuha. Boleh jadi ini Ramadan terakhir umur orang sekarang. Umur makin panjang apa makin pendek? Banyak tetangga saya tua-tua. Rumah sakit makin hebat, dokter spesialis makin banyak, rumah sakit di Pekanbaru makin banyak. Dulu hanya beberapa rumah sakit, sekarang rumah sakit menjulang tinggi, dokternya hebat-hebat, lulusan dari Jepang, lulusan dari Eropa. Tapi orang makin banyak penyakit dan makin tak tertolong. Dulu minum teh manis, minum kopi, minum susu, makan nasi, makan rendang, makan gulai, orang sehat walafiat. Sekarang dikasih udang takut, dikasih kambing takut, dikasih santan takut, minum air putih baru mau. Umur 40 sudah mulai berkunang-kunang. Kok kenapa? Diabetes. Kok kenapa? Jantung koroner. Kok kenapa? Asam urat. Umur 50, kenapa si anu tak pernah datang lagi? La ilaha illallah. Kau tak tahu? Kenapa? Dia udah mati. Umur 60 sudah mulai pikun. Pas pertemuan tanya, kau siapa? Kita dulu satu sekolah. Kau tak ingat? Tidak. Umur 70, kalau sampai umur 70 dah mulai bertanya, Waang pakai pempes merek apa? Bahwa umur semakin pendek, hidup di dunia semakin singkat. Bersyukurlah jamaah Masjid Al-Abrar, malam ini umurnya semua bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehari hilang, seminggu hilang, sebulan hilang, setahun hilang, 10 tahun hilang, buat dosa, maksiat. Tak ada cara lain kecuali minta ampun, minta taubat, minta maaf, minta istighfar kepada Allah. Salat sunat 2 rakaat, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima taubat nasuha kita, mendapatkan malam Lailatul Qadar Ramadan tahun ini 1442 2021. Kita betul-betul taubat nasuha, keluar dari Ramadan ini kita macam keluar dari perut emak kita, bersih dari segala dosa-dosa insyaallah. Amin. Jadi kalau sudah keluar dari perut emak kita macam bayi bersih tak berdosa. Bapak-bapak megang anak kecil, ibu-ibu megang bayi kecil, Bu. Tiba-tiba anak bayi itu kencing, ibu marah apa tidak? Megang bayi kecil, tiba-tiba anak itu kencing, lucu ya, lucu ya. Coba kalau emaknya, coba kalau bapaknya. Anak kecil kencing, kenapa orang tidak marah? Karena dia tidak berdosa. Anak kecil menangis, orang bilang lucu. Tadi yang mau ambil sembahyang di rumah Pak Kades, pas sedang ambil sembahyang, datang anak ketek, dikasihnya kulit semangkuk. Bertanya, di mana tempat membuang kulit semangkuk? Ambo senyum, ambo menengoknya lucu, ambo cium. Kenapa? Anak kecil belum berdosa. Coba kalau yang datang mengompek puluh, Buya, di mana tompek kulit semangkuk? Melemparkan ke mukanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap umur kita ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap petang, setiap pagi. Alhamdulillah,
Di bulan Ramadan setiap detiknya bernilai ibadah. Bangun malam sahur ibadah, makan sahur ibadah, sholat subuh berjamaah ibadah, habis subuh pengajian ibadah, habis ngaji zikir ibadah, habis itu sholat duha ibadah, habis itu tidur siang. Bapak besok pergi ke Pekanbaru, di masjid-masjid makin besar masjidnya, makin banyak AC-nya, makin banyak kipas anginnya, maka makin banyak bertumbangan korban-korban perang. Kalau dijagokan ya Allah, Pak, bangun Pak, sebentar lagi azan zuhur Pak, bangun. Apa katanya? Naumus shaim huwal ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis tentang tidurnya orang puasa adalah ibadah, bukan hadis sahih. Hadis dhaif bisa dipakai untuk fadail a'mal. Tapi kalau puasa cuma untuk tidur, maka sia-sialah amal kita. Wang dia apa lolok dari tadi? Daripada hamba terjaga, wek dosa, lolok. Mimpinya pun dosa juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap lidah yang berkata satu kata, inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman, langsung keluar air sungai putih. Bau ambo percaya memang kampung kau sungai putih. Putih airnya, air boku namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini mendidik kita supaya setiap waktu saat itu kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Jam 1 siang, jam 2 siang, leher kering, haus melilit, perut lapar, keroncongan, masuk ke kamar mandi masjid, tutup pintu, kunci pintu, tak ada orang menengok. Apakah ada anak muda Sungai Putih yang mau minum di dalam kamar mandi Masjid Al-Abrar? Yang ditanya anak muda, orang menjawab orang tua. Tak ada anak muda yang mau minum. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia sedang diawasi Allah, dia sedang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad biasa kalau ceramah aja. Di siko kok sambil ceramah sambil megang tasbih. Ada yang memoto jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat, Pak. Ada yang dikasih umur, kawan ambo sama-sama kuliah, satu kelas, satu angkatan, meninggal. Kalau ditengok badan lebih sehat inyo dari ambo. Berapa banyak kawan-kawan kita lebih ganteng, lebih tegap, lebih berotot, lebih sehat, lebih kaya, tapi lebih dulu mati daripada kita. Ambo berapa kali ditengok dek jamaah, tengok ya, ustaz kau nampaknya enggak lama lagi. Tapi sampai kini alhamdulillah hidup. Banyak yang mengasihi ambo. Ambo bersuara sama dokter-dokter, Ustaz Abdul Somad nanti kalau ke Jakarta medical check up di rumah sakit Gatot Subroto Angkatan Darat, gratis, akan diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ustaz siap? Siap buat ambo. Sampai kini kalau ada periksaan. Rumah sakit terkenal di Pekanbaru, datang dokter spesialis, Ustadz ini saya serahkan kartu. Kartu apa Pak? Kartu gratis cek kesehatan. Banyaklah dokter-dokter yang ragu menengok amboko disangkonyo sakit. Sampai ada dokter di Batam nyoba bisik ke ambo. Apa katanya? Kalau Ustadz kau made in Jepang lah lama usah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo tetap menjaga kesehatan. Tapi yang paling penting dari segalanya adalah kita minta, kita mohon, kita berharap pada Allah setiap pagi, petang, siang, malam, semua umur kita ini berisi amal soleh. Amin. Pak Imam jelas amal solehnya. Ini membimbing awak malam ikut tarawih 23 rakaat. Pak anggota dewan jelas amal solehnya. Inyo mengatur segala macam yang baik-baik, dibuat ke pertolongan dengan kekuasaan. Pak Kades jelas amal solehnya. Maka awak tinggal bertanya tentang diri kita, apa amal soleh yang akan awak bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul?
Ustaz ceramah jangan bahasa kampung lah Pak Ustaz. Iki akeh wong Jawa. Ya wis pirang-pirang dino iso ngomong Jawa. Engko nek ngomong Jawa kabeh wong Melayu piye iki Ustaz? Kok orang ngomong kampung? Jadi bercampur-campur lah ceramah awak malam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang berdiri jangan bersedih hati. Karena insya Allah semuanya akan bernilai pahala insya Allah. Yang tak dapat duduk di masjid ini insya Allah di surga dapat duduk. Karena di surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Tapi bukan berarti yang lah dapat duduk di siko tak dapat duduk di surga. Sedang di siko aja dapat, apalagi di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada waktu di bulan Ramadan ini yang hilang, karena nanti kita menyesal di hadapan Allah. Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Orang-orang yang mati itu keinginannya ingin balik ke dunia beramal saleh. Kami ingin tarawih, kami ingin tawitir, kami ingin tadarus, kami ingin iktikaf. Tapi hidup hanya sekali, maka buatlah hidup yang berarti. Yang belum datang ke masjid, mendengar ceramah ini, datang kalian ke masjid. Kalau tak datang juga kalian ke masjid, tengoklah 2-3 hari ini malaikat maut datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu nan patamo yang ingin ambo sampaikan. Bocoran soal pertama yang akan ditanya di padang mahsyar nanti adalah apa lo amal 20 menit awak bercerita umur amal katanya. Nah itu cai gara-gara namanya. Yang pertama ditanya nanti di padang mahsyar adalah umur. Kenapa umur yang pertama ditanya? Karena nikmat yang pertama yang kita dapat adalah inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Setelah itu dikirimkan malaikat, malaikat meniupkan roh masuk ke dalam jasad. Sejak itulah kau dapat umur. Kalau sekarang umur engkau 30 tahun, itu menurut hitungan bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tapi kalau menurut bulan Muharram Safar, maka umur engkau paling tidak 2-3 tahun lebih. Yang hari ini umurnya 30 tahun, berarti 32, 33, 34, 35. Itu kalau dihitung dengan bulan Qamariyah. Kalau dihitung sejak roh ditiupkan ke dalam perut emaknya, maka sesungguhnya kita sudah sangat tua. Apalagi roh kita sangat tua. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, umur bapak berapa? Hitungan Qamariyah, Samsiah, dalam rahim atau roh? Jangan pede mengatakan umur berapa? Umur berapa? Ambo kalau ditanya orang, umur Ustaz Somad berapa sekarang? Mau umur yang mana? Umur Qamariyah, Samsiah, dalam rahim, atau umur roh? Payah Pak Ustaz, beko aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang bertanya, kenapa dari sekian banyak pertanyaan yang pertama kali ditanya adalah umur? Karena nikmat pertama yang kita dapat adalah umur. Masalah dia bisa beramal nanti setelah akil balik baru bisa beramal. Masalah dia punya sawit, punya karet, punya gota, punya jabatan, nanti dapat harta warisan, bisnis, punya kebun, punya jabatan. Tapi nikmat yang pertama adalah nikmat umur. Maka jangan pernah sia-siakan umur. Siapa yang tak pernah punya masa lalu, yang masa lalunya buat dosa, dibuka buku catatannya, halaman pertama dosa, bab 1 dosa, pembukaan dosa, penutupan dosa, daftar isi dosa, sampulnya dosa. Maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Walaupun dosamu sebanyak buih di lautan, walaupun dosamu sebanyak pasir di pantai, insya Allah keluar dari Ramadan diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Habis, selesai pertanyaan pertama, masalah umur. Pertanyaan yang kedua,
an ilmihi fima amil. Ilmu yang sudah didapat, apakah sudah diamalkan atau belum? Di Pekanbaru di bulan Ramadan nih pengajiannya masjid ada yang sampai 6. Pengajian subuh, pengajian duha, kultum zuhur, pengajian menjelang berbuka, pengajian habis isya menjelang tarawih, pengajian iktikaf malam. 6 pengajian. Maka keluar Ramadan 24 SKS, 12 tatap muka, 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong UAS, ujian akhir semester. Keluar dari Ramadan, maka dia sudah mendapatkan titel Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Ini ilmu-ilmu ini bukan sandiwara radio, ilmu-ilmu ini bukan film yang ditonton. Maka ilmu ini pun juga akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah anak-anak kita ini masukkan ke sekolah yang mengajarkan ilmu agama. TK Quran sudah ada di Sungai Putih? Alhamdulillah, daftarkan. Yang belum mendaftarkan, masukkan anakmu Pak, masukkan anakmu Bu ke TK Quran. Nanti kalau kau mati, dia yang akan membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Anak ibu di TK mana? Itu bukan TK Quran, kampungan. Jadi anak ibu masuk TK mana? Bagus TK ini, celananya pendek, roknya pendek, pandai nyanyi, pandai joget. Tak apa-apa, nanti kalau kau mati dinyanyikannya kau. Sakratul maut ibu, penyanyi mama. Ambo di masjid, ambo sogan. Kalau di luar masjid, ambo nyanyi kan satu lagu. Bapak, kalau anak bapak tak pandai mengaji, nanti di bulan Ramadan, Idul Fitri, orang sekampung datang ke kubur, yang lain buka Quran, dia baca Qul huwallah, Fatihah, Qul huwallah, wabil falaq, wabil nas, Yasin, khatam Quran dia. Anak bapak tak pandai, diambilnya handphone, habis itu dicarinya MP3 Yasin. Habis itu, maaf ya bah, kamu nak lu baca Yasin, ada ngawanya suang. Hari ini bapak boleh tertawa, hari ini ibu boleh tersenyum, tapi kalau tidak dimasukkan anak ke TK Quran yang sudah ada di Sungai Putih, apa yang saya katakan malam ini akan terjadi. Betul? Silakan. Yang tak mau memasukkan anaknya silakan, tapi yang mau memasukkan, daftarkan segera sebelum pendaftaran tutup pada tanggal berikut ini. Habis TK Quran, paling tidak dia hafal juz 30, amma yatasa'alun. Betapa senangnya kita, anak kita pandai baca Quran Pak. Anak ini kadang tak terasa besarnya, tiba-tiba istri kita hamil, tiba-tiba dia lahir, tiba-tiba dia merangkak, tiba-tiba dia berjalan, tiba-tiba dia berlari, tiba-tiba dia sekolah, tiba-tiba dia balik memperdengarkan bacaan Qurannya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Mendengar bacaannya menetes air mata kita. Betapa anak yang dulu kecil terbaring hari ini sudah pandai baca Quran, sudah pandai menghafalkan Quran. Itu adalah buah dari doa-doa kita, Rabbana hablana minas sholihin. Ini anak-anak ini mesti berilmu agama. Sayang sama anak kasih mobil, silakan. Sayang sama anak kasih motor, silakan. Tapi kalau tidak kau kasih pendidikan agama, dikasih motor, duit bapaknya banyak, sawitnya luas, botahnya banyak, motor itu knalpotnya akan dihitannya, speedometer kilometer dicopotnya, sehingga kalau digasnya dia tak tahu lagi lari berapa. Karena ilmu agama tak diajarkan. Di situ orang sholat maghrib di Masjid Al-Abrar, Sungai Putih, di situlah dia ngebut di depan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Doa mak yang latah di belakang, mampu katanya. Wah, kang diaminkan aja mah. Amin. Putui rempu mampu. Yang salah anaknya apa bapaknya? Bapaknya salah.
Kalau memang kau betul amanah menjaga anak, masukkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren di Kabupaten Kampar, Darun Nahdoh, pondok pesantren Islamic Center. Aku wong Jawa Pak Ustaz, anakku mesti mlebu nang pondok pesantren nang Jawa. Ya wis, kirim mlebu. Masukkan ke pesantren Lirboyo, masukkan ke pesantren Kerapia, masukkan ke pesantren Tebu Ireng, masukkan ke pesantren Gontor. Pesantren manapun dia, sesungguhnya kalau sayang kita kepada anak-anak kita, kalau perempuan dia akan pakai jilbab, dia tidak akan campur dengan laki-laki. 6 tahun, 7 tahun dia tidak akan pacaran. Ini sayang sama anak, diletakkan anak di celah ketiak. Hari Sabtu malam Ahad datang pacarnya, papa dan mama. Pak, kami balik jam 2 ya Pak. Enggak apa-apa, subuh pun baliklah. Lagunya Pak, pulang-pulang berbadan 2. Barulah kau tahu. Padahal hari akad nikah adalah hari paling sakral. Hari pernikahan adalah hari paling mulia. Tapi karena tidak kau didik agama, di hari nikah itulah kau mengamuk marah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat orang soleh kita suci Al-Quran. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak boleh tersenyum, malam ini Bapak boleh tertawa, tapi kalau tidak diamalkan yang saya sampaikan malam ini, maka tak mustahil ini akan terjadi pada anak-anak kita. Betul? Anak saya masukkan TK Quran, SD-nya SD Quran. Keponakan saya yang membawanya ke pesantren. Waktu dia kelas 6 SD, saya bawa jalan-jalan ke pesantren. Nih pesantren, nih asrama. Beko waang masuk ke siko. Mau pesantren? Mau Wak. Mau Pak Cik. Mau Moman. Mau my uncle. Bawa dia jalan-jalan ke pesantren. Ini bawa jalan-jalan ke mall, dibawa jalan-jalan ke gunung, bawa jalan-jalan ke bukit. Bagus. Tapi selamanyakah kita sanggup membelikan dia HP mahal banyak duit? Tidak selamanya sawit itu berbuah. Ada masanya trek, ada masanya replanting. Ketika replanting, dompet awak pun terplanting. Tapi kalau kita bekali dia dengan ilmu, maka insya Allah TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah itu terserah. Mau dia kuliah di UIN, silakan. Ngapain kuliah nang UIN? Engkau kalau tamat UIN mau jadi apa? Nih, tamat UIN bisa jadi anggota dewan, tamat UIN bisa jadi kepala desa, tamat UIN bisa jadi kepala dinas, tamat UIN bisa jadi pegawai Pemprov, Pemko. Banyak alumni UIN, ketemu alumni UIN. Jangan sepelekan orang UIN. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Unri Pak Ustaz mantap, Unilak Pak Ustaz keren. Yang penting sembayang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang jadi belacan, busuk, dimakan cacing tanah, membusuk ke dalam liang lahat. Makanya ceramah saya ini banyak orang yang tak suka. Yang tak sembayang tak suka, yang pacaran tak suka, yang mabuk-mabuk tak suka, setan tak suka, iblis tak suka. Berarti kalau tak suka ceramah saya berarti enggak ada yang mau nyobi. Sampean saya ngomong gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, kami bukan alim ulama, kami bukan kiai, kami bukan ustadz, kami bukan profesor. Lalu bagaimana kami bisa mengajarkan anak-anak kami ilmu agama? Sepele, ajarkan dia wudhu, ajarkan dia kencing yang benar, ajarkan dia cebok, ajarkan dia tayamum, ajarkan dia sholat, ajarkan dia al-fatihah, bawa dia ke masjid. Anak-anak yang dibawa ke masjid, saya tidak pernah marah kalau anak-anak menjerit-jerit ribut-ribut. Mohon maaf Ustaz Abdul Somad, di masjid kami ini banyak anak-anak yang ribut. Tadi awalnya ribut, begitu suara saya lebih keras dari dia, lama-lama dia terdiam. Tidak perlu anak-anak itu kita suruh diam. Pernah saya waktu ceramah di masjid, anak-anak diam, hormati saya. Tak pernah saya marah. Anak-anak meribut, saya lebih ribut. Lama-lama kalah anak-anak itu. Dulu waktu ama ambo masih hidup, ambo tanya, mak, ambo dulu waktu ketek menangi enggak? Waang dari umur sebulan sampai 7 bulan menangi siang malam. Patutlah suara ambo kuat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau ada anak Bapak Ibu menangis, itu belum ada apa-apanya sama saya kecil dulu. Saya nangis 2 semester. Jadi kalau ada anak lompat-lompat, ada anak lari-lari, ada anak nangis-nangis, ada anak menjerit-jerit, bersyukurlah. Anak-anak itulah nanti yang akan datang meramaikan Masjid Darul Abrar Sungai Putih. Tahun 2050 Abdul Somad akan datang lagi ceramah kemari. 2020, 2030, 2040, 2050, 30 tahun akan datang. Ini sebagian Bapak Ibu ini udah meninggal dunia. Yang hidup waktu itu tinggal saya sama anak-anaknya aja. Ibu-ibu itu udah almarhumah semua, almarhumah. Itu udah masuk liang lahat semua. Lalu kami doakan semua ibu-ibu, Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Waktu itu ibu-ibu, bapak-bapak di dalam liang lahat pas macam ikan mas dikasih pelet. Menunggu doa dari kami. Waktu itu saya masih hidup lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan meramaikan masjid ini? Siapa yang akan tarawih di masjid ini? 2050 yang akan bersolawat. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Mereka yang tarawih malam ini, mereka yang mendengar, mereka yang mengikuti, mereka yang lari-lari, mereka yang lompat-lompat, mereka yang Bapak Ibu bawa malam ini, mereka itulah yang dididik agama, mereka lah yang akan tetap mengisi masjid ini sampai hari kiamat. Maksud Ustaz apa? Bawa anak ke masjid. Tapi anak yang dibawa ke masjid ini anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisanya membedakan mano ustad, mano. Nah, itu anak-anak itu kan sudah bisa membedakan ustad. Tengoknya ustad. Ada anak mumayyiz lagi tak bisa dia bedakan mana roti, mana itu dijilat. Manis mangga. Itu jangan dibawa ke masjid. Awak suruhnya diam. Diam ya, adik gikonya mula. Yang itu jangan bawa ke masjid. Yang udah mumayyiz, yang udah dibawa ke masjid, bawa ke masjid. Yang perempuan-perempuan yang pakai kerudung, pakai anak-anak, itu nanti akan jadi istri kepala dinas, istri bupati, istri wali kota, istri bos sawit, bos gotak, bos karet. Sehingga kalau istrinya solehah, suaminya tak mabuk, tak sakau, tak berzina, sejahat-jahat lakinya insya Allah diingatkannya, bang sembahyang bang, nanti malaikat maut datang tiba-tiba payah. Apa yang membuat bapak pertama kali tobat? Pak, saya ini jahat Pak Ustadz, kerja saya mabuk, berzina, pakai narkoba. Jadi yang membuat bapak tobat karena ceramah saya? Tidak. Ambolah pede yang bosangko deh inya mendongau ceramah ambo di YouTube. Jadi yang membuat bapak tobat apa? Malam-malam sebelum tidur bini saya berkata, nanti kalau abang mati tiba-tiba cemana bang? Tiba-tiba itu yang terngiang di telinga kalian. Kalau mati tiba-tiba, kalau mati tiba-tiba, kalau mati tiba-tiba, kalau mati tiba-tiba, kalau mati tiba-tiba. Lama-lama saya tobat. Ternyata ceramah ustaz tak masuk ke telinganya. Ternyata ceramah khotib tak masuk ke kepalanya. Gimana dia mau dengar ceramah ustaz? Dia tak pernah ke masjid. Gimana dia mau dengar khutbah? Dia tak pernah sholat Jumat. Tapi cakap seorang perempuan yang tulus ikhlas, yang dididik agama, bicara dia, itu menyentuh hati seorang laki-laki yang tak takut kepada Allah. 50 tahun dia jadi Fir'aun. Setelah itu dia taubat. Itulah perempuan yang solehah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin na'am. Kau bukan ustazah, kau bukan profesor doktor, kau bukan ustadz yang tampil di TV, tapi mulutmu sampai ke hati suamimu. Ini anak-anak kita, laki-laki, perempuan, mesti kita didik agama. Jadi kalau gitu Ustaz Somad gak setuju kalau anak kami jadi polisi, silakan. Jadi tentara, mantap. Jadi pejabat, teruskan.
Dia akan menolong agama dengan baju seragam polisinya. Dia akan menolong agama Allah dengan seragam tentaranya. Dia akan memperjuangkan hukum Allah kalau dia duduk di anggota legislatif. Tapi syaratnya mesti ada pendidikan agama. Ini malam nih yang datang nih anak-anak muda. Kalau orang tua ke masjid wajar, tak lama lagi mati. Tapi kalau anak-anak muda ke masjid, di tempat lain anak muda jam segini tawuran, duduk-duduk di bawah pokok sawit pakai motor, mengganggu orang yang lewat, ngebut. Tapi di Sungai Putih anak muda datang ke masjid, tapi dengan syarat foto, video, gambar jangan di-share. Nanti kalau di-share ambo masuk penjara gara-gara itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Soal pertama umur. Soal kedua ilmu. Soal ketiga an malihi, harta. Min ainak tasabahu, dapatnya dari mana? Wa fima anfaqahu, dipakai kemana? Itu bedanya umur sama harta. Kalau umur yang ditanya kau habiskan kemana, kalau ilmu yang ditanya kau amalkan atau belum. Tapi kalau harta macam tali, ada ujung ada pangkal, dapatnya dari mana, dipakai ke. Ada orang yang duitnya dipakai untuk bangun masjid, duitnya untuk sedekah air, duitnya untuk baik, tapi dapatnya dari jual narkoba, dapatnya dari tipu bohong dusta. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Ibu sedang apa, Bu? Nyuci. Ibu lagi ngapa, Bu? Nyuci. Ibu lagi ngapain, Bu? Nyuci. Pakai apa? Pakai air kencing. Bisa nyuci pakai air kencing? Tidak bisa. Minum pakai air putih, nyuci pakai air suci, mandi wudhu pakai air mutlak, air suci dan mensucikan. Air suci belum tentu bisa mensucikan. Ada orang Sungai Putih wudhu pakai air kelapa muda. Ustaz, saya mau nanya apa Ustaz? Ya silakan. Apa hukumnya kumur-kumur di siang Ramadan? Kumur-kumur tak apa-apa. Kumur-kumur pakai teh es manis. Pula pajak. Untung teh esnya ndak ada. Kalau ada mesti kan kepalun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam itu mesti mencari harta, karena dengan harta itulah dia dekat kepada Allah. Siapa yang bisa membangun masjid sebesar, secanggih, semewah, secantik ini? Kalau bukan orang Sungai Putih yang sawitnya banyak, betul? Berapa kipas anginnya, sound systemnya mantap, lampunya, mikrofonnya, lantainya, keramiknya. Beruntung orang Sungai Putih, sawitnya banyak, duitnya banyak, masjidnya bagus. Mudah-mudahan nanti anak cucu kita kemanapun mereka pergi merantau, mereka ingat dulu di kampung kami di Sungai Putih ada masjid. Mereka pun akan membangun masjid Darul Abror pula di tempat perantauan mereka nanti, insya Allah. Amin. Kita juga kan merantau. Anak cucu kita pun nanti akan merantau. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ambo pergi ke Mesir, balik dari Mesir ke Selangor, Malaysia. Habis dari Selangor pergi ke Maroko, balik dari Maroko pergi ke Bogor, habis itu ke Jakarta, habis itu balik ke Pekanbaru. Dunia ini hanya tempat perantauan, mencari kehidupan. Tapi yang mulia siapa? Bukan yang kaya, karena harta akan tinggal. Yang mulia adalah orang yang sempat mencari harta, dan hartanya itu diwakafkan untuk masjid, bangun rumah Quran, buatkan asrama gratis untuk anak yatim, fakir miskin dan duafa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya sawit makin banyak hasilnya dan bisa menolong agama Allah dengan hartanya. Biasa kalau mau ngasih ceramah, kotak biasanya berkeliaran. Di Sungai Putih tak ada kotak. Mana kotak tadi? Lagi kan kotak. Ini banyak orang yang mau bersedekah. Dari tadi duit itu udah dipegangnya dah. Udah dipegang. Karena lama betul, masuk lagi lah. Keluar kotak air minum. Rupanya di Sungai Putih, orang Sungai Putih tidak lagi bersedekah lewat kotak, tapi langsung transfer banking ke nomor Bank Syariah Indonesia, BSI.
langsung kirim ke nomor rekening Masjid Darul Abror Sungai Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Ketuk nomor berikut ini, enter, prit, masuk. Setelah masuk, inyo pun menangis. Haru? Iya Pak Ustadz. Kenapa haru? Ambo niat 1 juta, teketik nolnya 6. Tabunganmu ada 100 juta. Rencana mau sedekah 100.000, tapi ternyata yang terketik 1 juta. Sesudah diketik 1 juta, tik 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 tik, enter, uponya rencana 50 tepicit 6. Dari 100.000 jadi 1 juta. 2 hari sesudah itu kau mati. Di tabunganmu tinggal 99 juta. Yang kau kirimkan ke masjid 1 juta. Habis itu kau mati. Yang kau bawa mati yang 1 juta atau yang 99? Mudah-mudahan selalu salah ketik. Yang 1 juta yang salah ketik itulah yang kau bawa mati menghadap Allah. Adapun yang 99 juta di rekening bank akan diambil istrimu, akan diambil anakmu. Istrimu akan mengambil karena itu jatah warisan dia, dan harta warisan banyak, dia masih muda, dia akan nikah dengan brownies, berondong manis. Dah apa? Sore-sore dia jalan-jalan pakai motor baru sama suami barunya. Dadanya, daju. Masukkan 100 juta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapo. Hidup ini kan cuma 2, makan pakai, makan pakai, makan pakai, makan pakai. Tadi berbuka puasa makan, sekarang pakai. Orang pakai pakaian sombong, pakai peci sombong, pakai baju koko sombong, pakai jam tangan, pakai cincin sombong. Padahal yang dipakai lapuk, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Yang kau sedekahkan itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ajarkan anak-anak kita ini hidup miskin, susah, melarat. Jangan kaya-kaya, nanti jadi orang kaya payah mati. Kau mesti susah melarat, nak. Sudah di dunia susah, di akhirat pun susah. Silakan dia jadi orang kaya. Dengan kekayaannya dia akan bangun masjid. Amin. Dengan kekayaannya dibangunnya asrama gratis di Pekanbaru untuk semua anak yang datang dari Tapung bisa belajar. Yang EQ-nya mantap, yang detailnya hebat, yang banyak kecerdasannya, maka dia bisa kuliah. Berapa banyak orang dari kampung cerdas tak bisa kuliah karena biaya kos mahal disediakan untuk anak-anak yang datang dari Tapung Sungai Putih. Biaya kos gratis, silakan tinggal di sini. Syarat sholat berjamaah, syarat IP 4,0, syarat takut kepada Allah, maka akan banyaklah anak-anak yang bisa sekolah. Kira-kira umat Islam ini bagus kaya apa miskin? Katanya tadi miskin. Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping. Iko Muhammad mano? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ambo kenal, yang saya tahu adalah Muhammad yang sangat kaya. Karena dia menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta paling murah 50 juta. Kalau maharnya 20 ekor onta, seekor onta paling murah 50 juta. Berapakah mahar pernikahan antara Nabi dengan Khadijah? Soal ujian akhir semester. 1 ekor 50 juta, 2 ekor 100 juta, 20 ekor 1 miliar. 1 miliar mahar nikah dia dengan Khadijah. Kalau ada anak muda umur 25 tahun nikah dengan perempuan bisnismen, maharnya 1 miliar. Kaya apa miskin? Kaya. Lalu yang miskin siapa? Itulah terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan mic macet-macet tunai. Ganti mic baru. Itu cawang bos supaya bisa minum aja. Ustaz,
Ini menunjukkan orang Sungai Putih kaya karena mikrofonnya ada banyak stok. Ya kan? Di tempat lain mikrofon satu-satunya, baterai pun satu-satunya. Itu mikrofon imam, itu mikrofon Bilal, itu mikrofon muazin. Maka bau awinya apa? Itu mikrofon banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka tanamkan ke anak-anak kita, kau mesti kaya, kau mesti bangun masjid. Nah, maka anak ibu pun bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Aisyah. Dia apa Masjid Aisyah? Masjid Darul Abrar, Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa. Kenapa Masjid Aisyah? Ama ambo namanya Aisyah, ambo bagi nama Masjid Aisyah. Mantap apa tangan tabu? Masjid Khadijah. Dia apa Khadijah? Nenek ambo namanya Khadijah. Kau masjid apa? Masjid Ngatiem. Bukan masalah namanya, tapi Mbok Ngatiem sudah melahirkan seorang anak yang soleh. Dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusukannya selama 2 tahun. Memuliakan ibumu bukan sekedar kau belikan gelang emas. Memuliakan ibumu bukan kau gantikan baju baru. Memuliakan ibumu setelah dia mati adalah kau bangunkan masjid pagi, petang, siang, dan malam. Orang berwudu, orang minum, orang buka puasa bersama. Mudah-mudahan anak-anak muda yang hadir malam ini, dia bisa membangunkan masjid untuk almarhumah emaknya, insya Allah. Kalian mesti bercita-cita, aku mesti berhasil sekolah, aku mesti ternak lele, aku mesti ternak kambing, aku mesti tanam jeruk, aku mesti bisnis entrepreneur. Cita-citaku bukan mobil besar, cita-citaku bukan rumah mewah, cita-citaku membangun masjid untuk nama ayah almarhumah emak, sehingga mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Amin. Udah aku sampaikan, udah Bu. Ibu jangan takut, jangan khawatir. Anak-anak ibu tidak akan menjadi radikal dengan mendengar ceramah saya. Dia akan menjadi ekstrim dengan mendengar ceramah saya. Yang pertama macet, yang kedua macet, pakai dua-dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak Bapak Ibu akan menjadi anak-anak yang berhasil dunia akhirat di masa akan datang. Jangan dibiarkan dia manja. Asal habis duit telepon, asal habis duit call, passwordnya 3 huruf, mak. Asal habis duit, mak. Mau kuliah, mak. Mau S2, mak. Anda boleh rumah, mak. Anda berbini, mak. Anak lahir, mak. Anak apa? Anak omak. Saya 4 tahun kuliah di Mesir, tak ada minta duit. Bukan berarti omak ayah saya miskin. Kalau miskin tak kan mungkin saya bisa ke Mesir. Memang tak kaya, tapi sawit ada. Jangan kirim duit, saya bilang. Aku mau hidup berdikari. Musim haji pergi saya ke Makkah naik kapal laut, dipukul ombak, diempas gelombang. Dari Kairo ke Terusan Suez, menyeberang Laut Merah sampai ke Jeddah. Dari mana orang dapat piti? Adalah kerja supaya kita menghargai bagaimana susahnya cari duit. Ini orang tidak menghargai, dibelikan motor tak menghargai, dikasih duit tak menghargai. Kenapa? Karena dia tidak tahu sakitnya mencari duit. Saya jumpa orang kaya, anaknya disuruhnya buka restoran. Anak orang kaya disuruh buka restoran, jual nasi bungkus 6.000. Mana ada untungnya Pak Haji? Aku bukan masalah untungnya Pak Ustadz. Biar anakku itu tahu bagaimana susahnya cari duit, sehingga dia sayang dan menghormati duit, tidak menyia-nyiakan duit. Sekarang banyak orang tua karena dia dulu susah, payah, melarat, sekarang dimanjakannya anaknya. Akhirnya anaknya lama-lama jadi hantu, jadi Fir'aun, jadi Namrus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anak-anak model itu tak ada di Sungai Putih. Mereka udah pindah ke Sungai Hitam. Kok wongi lo orang Sungai Hitam kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa yang disampaikan Ustadz Somad ini adalah fakta dan nyata semua? Saya tak mau cerita mengawang-awang tak tentu arah. Saya kalau ceramah to the point, langsung saja. Simbah daun nampak buah. Untuk apa belok kiri belok kanan, belok kiri belok kanan, belok kiri belok kanan? Nyasar, tak tahu tempat.
Betul apa tak betul? Setuju atau tak setuju? Terserah, mau setuju silakan, tak setuju tak apa-apa. Kau nampaknya tak setuju Pak. Empat bocoran soal di padang mahsyar. Yang pertama nanti ditanya ilmu. Ambo ngetes. Ingin aja maka. Yang pertama ditanya umur, kemana kau habiskan. Yang kedua ditanya ilmu, sudahkah kau amalkan. Yang ketiga ditanya harta. Tanah yang kau dapat, pekarangan rumah 1,5 hektar, sawit kapling 2 hektar. Kok Ustaz tahu? Ambo kan tanya-tanya dulu sebelum ceramah. Setelah itu kau menabung, cari duit. Ibu-ibunya memang tak ada sawit karena punya suaminya, tapi duitnya dia yang megang. Punya gelang, punya rantai, punya subang, punya anting. Dapat duit, panen, beli cincin. Dapat duit, panen, beli gelang. Dapat gotah, panen, beli anting, beli gelang kaki. Mati. Habis diambil apa tuh, diwaginya ke bini muda. Tahankan. Ibu hari ini boleh tersenyum, tapi jangan lupa senyum bini muda apa kok lebih mekar daripada senyum. Apa maksud Ustadz ceramah gini? Ustadz berceramah gini apa maksudnya? Maksud saya, ibu pakai cincin silakan, pakai gelang silakan, pakai rantai silakan, tapi jangan lupa bayar zakat dan infak dan sodakoh. Tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu ini semuanya bersodakoh. Dan kenapa bapak ini jadi baik-baik? Karena duitnya diserahkannya ke ibu semua. Mas, nek lungo ora bawa gowo duit akeh-akeh, engko puculnya loro. Dikasihnya lah Pak tuh 2.000, paling banyak 5.000. Aku apa tuh pun bawaannya cuma ada uang 100 mau. Nggak panjang angan-angannya. Ya kalau 5.000 di dompet nggak panjang angan-angan. Nengok, jangan mati. Tapi kalau lebih itu payahnya laki-laki nih. Kalau banyak duitnya macam-macam angan-angan dia. Ibu setuju tak dengan yang saya sampaikan ibu? Betul betul. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bocoran soal yang keempat. An jismihi fima abla. Anggota tubuh akan ditanya kemana saja kau pakai. Hai fulan bin fulan, telingamu kemana kau pakai? Telingaku ku pakai mendengar ceramah Abdul Somad ya Allah. Sampai pokak telinga ambo, de ambo salah tompek duduk di lokek sound system. Sampai 3 hari suara ambo je terdongau dek ni. 3 hari suara ambo. Sampai suara bininya pun terdongau tu suara ambo. Gara-gara salah tompek duduk. Nanti rekaman telinga kita ini akan diperdengarkan. Rekaman mata kita. Hai mata, mata, kemana saja kau memandang? Apa kata mata? Mato ambo memandang Al-Quran. 1 hari 1 juz. Hatam Al-Quran Ramadan ini. Mudah-mudahan kita hatam Quran. Ambo tidak mau ngetes sudah juz berapa, sudah surat apa, hitunglah sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kamu sebelum dihitung Allah. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang sebelum ditimbang Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita. Ditanya telinga, lulus. Ditanya mata, lulus. Hai tangan, apa kerja tangan? Tangan menyapu kepala anak yatim, tangan lecet ikut ngecor membangun masjid, tangan karena mencari makanan halal untuk anak bini. Maka semua anggota tubuh ditanya. Kaki, kemana kau melangkah? Kaki datang ke masjid, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, idul fitri, idul adha. Maka semua akan ditanya. Bapak semua hafal, ibu semua hafal ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut kami kunci,
Kenapa mulut dikunci? Karena mulut yang pandai berbicara, lidah tak bertulang, bicara tak tentu arah. Berapa banyak orang pandai bersilat lidah, lidahnya pandai menjawab, hari itu lidah tak bisa menjawab. Al-yawma naqimu ala afwahihim, tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan yang dipersaksikan kaki kita amal-amal soleh, yang dicakapkan tangan kita amal-amal soleh. Tak ada yang bisa menolong kita, Pak. Hari ini Bapak bisa bayar lawyer, pengacara, advokat, tapi nanti ada pengacara yang bisa kita bayar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung lari, wa ummihi, emak kandung lari, wa abi, ayah kandung lari, wa sahibatihi, istri suami, wa bani, anak-anak pun tak bisa menolong. Jangankan pengacara, jangankan kawan sekantor, jangankan ustaz. Saudara kandung, anak kandung, ayah kandung, istri suami, anak-anak tak bisa menolong. Yang bisa menolong hanyalah itulah jawaban apa tadi. Tadi terlalu copek. Itu kini bawa amal. Ulang sekali lagi. Yang bisa menolong hanyalah itulah ini. Tadi terlalu copek kalau. Yang bisa menolong cuma amal. Maka paksa-paksakan jago malam jam 3. Turune ojo lamo ku apa bahasa Jawa? Nah, ojo suwi-suwi, nek turu ojo suwi-suwi. Engko nek wis melebet deh. Nah, melebet kolu apa kolu? Hah? Metu. Engko nek wis ceramah iki wis bar, nek metu lunga nang omah, wis ojo suwi-suwi turu. Nah, wis turu, bismika Allahumma ahya wa amut. Ampuh kok sebenarnya wong kampat tapi dadek lamun disiko. Gone wis turu, siji loro telu, jam telu bangun. Yang pertama dilakukan sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz, inilah masalahnya jamaah nih. Ini bertanya ayatnya macam hafal aja banyak ayat. Ya kulhu juga apa boleh. Ya kulhu lah. Orang yang bertanya ayatnya apa tuh kalau hafal banyak. Itu enggak banyak. Ayatnya Pak Ustaz, ya kulhu lah apa boleh. Kul ya kulhu qul bi falaq wa bin nas. Malaikat pun lah tahunya lah ditulisnya. Lah ditulis tengok. Oh kalau ikut kulhu dia agak-agaknya lah. Paksa-paksakan bangun malam. Jamnya di setel jam 3 bangun. Pulang dari sini jam 10, jam 11, jam 12, siji, loro, telu, papat 5 jam ya wis. Apik, tidur, bangun, salat sunat wudu. Habis salat sunat wudu, salat sunat taubat. Habis salat sunat taubat, salat sunat hajat. Hajatnya apa? Hajat supaya sawit 1 tandan 50 kilo. Allah. Hajat supaya sawitnya jangan trek. Allahu Akbar. Hajat supaya harga sawit terus melambung tinggi supaya bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, buat rumah tahfiz Quran, menyantuni anak yatim. Allahu Akbar. Andai sampai, alhamdulillah. Andai tak sampai, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniat. Niat baiknya sudah sampai. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, jangan witir lagi. Tadi kan sudah witir. Udah witir tadi kan? Jangan witir lagi, tak boleh witir 2 kali semalam. Habis itu istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 100 kali. Ustaz bawa tasbih dia sih kok. Tapi insyaallah tak mau bawa balik enggak. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah 100 kali. Istighfar 100 kali, selawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Udah,
Tak lama sesudah itu terdengar suara tauhid. Assalatu wassalamu alaika ya. Mati dua-dua. Nggak ada mikrofon ketiga. Untung abon ndak made in Jepang. Kalau abon made in Jepang lah lama mati. Mikrofon aja ndak tahan. Lah, assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Berarti tak lama lagi akan imsak. Belum ada berapa lagi masih? Ada 5 menit, ada 10 menit lagi. Sampai kebetulan masih ada susu segolek diadikan sebelum makan. Itu semua dari Nah, habis itu nak lama baru terdengar. Ada pula umat Islam yang terbangunnya pas imsak. Ilaha illallah. Disitulah bulan ampunan. Orang-orang soleh sengaja tidak tidur di tengah malam, merindukan Ramadan sejak dari bulan Sya'ban, bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tiba-tibanya bangun pas imsak. Ilaha illallah. Malaikat menengok uang bentuk iko. Kata malaikat. Nasib baik takdir wa masih lama. Kalau enggak lah mau cabut dari tadi. Bangunlah cepat. Allah buat kita hidup sampai hari ini bukan karena rajin 4 sehat 5 sempurna. Allah buat kita hidup bukan karena mudah. Allah buat kita hidup. Allazi khalaqal mauta. Allah menciptakan mati. Wal hayata. Allah menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah kita hidup sampai malam 12 Ramadan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kita beramal, Pak. Supaya kita beramal, Bu. Maka yang lambat-lambat bangun, insya Allah malam ini terbangun, insya Allah. Stel jam waker sebelah sini, jam lonceng sebelah sini. Jangan lagi bunyi jam itu ting 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 ting. Jangan lagi, gue pakai lagu bila Israel datang memanggil. Jam 3 terjago. Mesti begitu Bapak Ibu. Kalau tidak kita ini tidak akan pernah ingat mati. Jangan lagi dibuat gambar-gambar artis. Jangan lagi dibuat gambar-gambar sinetron di handphone kita. Lalu gambar apa? Jangan-jangan Ustaz Somad. Hujan. Masya Allah. Rahmat Allah Ta'ala turun. Yang penting 4 pertanyaan sudah habis. Pertanyaan pertama yang akan ditanya umur. Pertanyaan kedua yang akan ditanya ilmu. Pertanyaan yang ketiga yang akan ditanya harta. Pertanyaan yang keempat, anggota badan apakah diajak beramal atau tidak. Itulah 4 pertanyaan bocoran soal. Tadi kita mulai jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 10:75 menit sudah kita bersama. 75 menit ini bernilai amal soleh. Bisa kita tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.